Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKI Kediri, adik-adik semuanya yang ada di rumah, apa kabar? Puji nama Tuhan. Semoga semuanya hari ini di dalam kondisi yang tetap sehat, tetap semangat, dan wah, Bu Yesi kenapa masih pakai bandu seperti ini? Seperti suasananya masih suasana Natal ya? Oh, tentu saja ya, karena Natal tidak berhenti di tanggal 25 loh anak-anak ya. Sukacita Natal juga tidak berhenti di saat kita sudah selesai merayakan ibadah Natal dan perayaan Natal. Oh tidak ya, sukacita Natal dan kebahagiaan Natal tentunya masih akan terus kita rasakan bersama. Meskipun tanggalnya sudah berganti, bukan lagi tanggal 25. Oke, nah kenapa Bu Yesi masih pakai pernak-perniknya Natal? Karena Bu Yesi ingin kita masih di bulan Desember, sukacita Natal itu rasanya masih kita boleh rasakan sama-sama. Nah, tentunya anak-anak semuanya yang masih ada di rumah, semangat Natalnya juga tetap terasa dong ya pagi hari ini. Baik anak-anak semuanya, kita akan mengawali ibadah anak pada pagi hari ini. Nah, karena hari ini Bu Yesi, ini kan sudah bukan hari Natal, betul. Karena hari Minggu itu juga harinya Tuhan, hari Senin juga harinya Tuhan ya kan. Terus tanggal 25 itu hari Natal juga harinya Tuhan. Nah kalau hari ini tanggal 26 Bu Yesi, apakah ini juga harinya Tuhan? Tentu saja, makanya yuk kita akan bersukacita mengawali ibadah anak pagi hari ini dengan menyanyikan satu lagu, Hari Ini Harinya Tuhan. Tetap dengan sukacita Natal membuat kita bersemangat untuk memuji Tuhan pagi hari ini ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kalau hari Senin, yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Yuk, dengan tetap tepuk tangan kita akan pujikan lagu ini sekali lagi ya. Hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Puji Tuhan anak-anak semuanya. Betul ya, semua hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu semuanya adalah harinya Tuhan. Makanya sukacita kita tidak dibatasi saat kita merayakan Natal saja loh ya. Sukacita kita juga semua hari harus merasakan sukacita. Nah seperti hari ini, meskipun kita sudah di tanggal 26 ya, seolah-olah perayaan Natal sudah berlalu di minggu yang kemarin. Tetapi enggak, hari ini pun sukacita itu harus tetap kita rasakan ya, karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kita tidak berkesudahan. Oke anak-anak, sebelum kita akan melanjutkan puji-pujian ibadah kita pada hari ini, yuk kita akan mengucap syukur terlebih dahulu, kita akan berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu
karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Hingga hari ini sekalipun minggu lalu kami sudah merayakan Natal bersama, tapi kami merasakan sukacita Natal itu terus berlanjut hingga hari ini. Karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dengan kelahiran Yesus Kristus di dalam hidup kami, memberikan pengharapan baru, memberikan semangat baru, memberikan sukacita baru di dalam hidup kami, sehingga hidup kami hari lepas hari yang kami rasakan karena kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan belaka yang melingkupi kehidupan kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini ketika kami boleh beribadah kembali kepadamu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan menambahkan sukacita itu di dalam hati kami. Sehingga anak-anak kami sekalipun masih di rumah melalui ibadah virtual sekolah minggu pada pagi hari ini, mereka pun juga merasakan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini kepadamu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak semuanya, minggu ini meskipun kita sudah melewati pekan Natal ya di minggu yang lalu, tetapi minggu ini kita punya tema yang luar biasa, yaitu tentang kesetiaan Bapak Simeon dan Ibu Hana yang menantikan Mesias, yaitu Juru Selamat. Jadi makanya anak-anak sukacita Natal itu tidak boleh berhenti hanya saat ketika kita selesai merayakannya. Di tanggal 25 berarti sudah selesai. Sukacita Natal itu berarti tidak bisa kita rasakan lagi. Oh tidak ya, karena Christmas is about love. Karena Natal itu adalah tentang cinta, tentang kasih Allah yang dibuktikan melalui kelahiran anaknya, Yesus Kristus di kandang domba yang untuk bertujuan menyelamatkan hidup kita. Nah, pengharapan itu juga dirasakan oleh Bapak Simeon dan Ibu Hana. Nah, untuk menyambut sukacita Natal itu anak-anak, kita tetap merayakannya bersama meskipun sudah berlalu. Kita akan menyanyikan satu pujian, Christmas is about love. Ku bahagia, Yesus lahir ke dunia. Ku bahagia, Dia tebus dosaku. Ku bahagia, Yesus lahir ke dunia. Ku bahagia, Dia mengasihiku. Love, love, Christmas is about love, love, Christmas is about love, love, L-O-V-E, love, 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 Christmas is about love, love, Christmas is about love, love, L-O-V-E. Sekali lagi ya. Yuk, mari kita bergoyang sama-sama. Gulung tangannya yuk. Sambil senyum dong. Ayo, kita rasakan sukacita Natal masih kita rasakan sampai hari ini ya. Ku bahagia, senyum semuanya. Ku bahagia, Yesus lahir ke dunia. Ku bahagia, Dia datang tebus dosaku. Ku bahagia, Yesus lahir ke dunia. Ku bahagia, Dia mengasihiku. Love, 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 Christmas is about love, love, Christmas is about love, love, L-O-V-E, love, 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 Christmas is about love, love, Christmas is about love, love, L-O-V-E, love, Christmas is about love, love, Christmas is about love, love, L-O-V-E. Sekali lagi ya, love, 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 Christmas is about love, love, Christmas is about love, love, L-O-V-E.
Puji Tuhan anak-anak semuanya. Betul ya, Christmas is about love. Karena Natal itu adalah pembawa sukacita, bukti nyata kasih Allah Bapa di dalam hidup kita. Makanya pengharapan Natal itulah yang membuat hati Bapak Simeon dan Ibu Hana yang nanti di dalam firman Tuhan akan kita saksikan sama-sama betapa mereka setia menantikan pengharapan akan kedatangan Mesias dalam hidup mereka yang menyelamatkan hidup kita semuanya. Nah anak-anak, kenapa kok kita ini harus belajar setia? Sama seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana. Karena kesetiaan kitalah seperti hari ini anak-anak setia tetap beribadah sekolah minggu. Sekalipun aduh Bu Yesi godaannya besar, suasananya masih libur Natal, rasanya tidak semangat untuk beribadah. Tidak boleh anak-anak ya. Meskipun suasana masih liburan, dimanapun kita berada, mari tetap sediakan yang terbaik, berikan waktu terbaik kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kan lagi di rumahnya eyang, di rumahnya nenek, di rumahnya kakek, di rumahnya oma, opa. Oh, ajak oma opa juga ikut beribadah. Saudara sepupu lagi kumpul Bu Yesi, ajak mereka juga semuanya beribadah. Karena kesetiaan kita itu adalah bukti kasih kita kepada Bapa. Nah, karena Bapa sendiri sudah menyatakan kasih setianya buat kita. Yuk kita mau belajar jadi anak-anak yang setia ya. Kita akan pujikan sama-sama, setia, setialah, setia sampai akhir. Kita dengarkan musiknya sama-sama ya. Pujikan lagu ini, setia, setialah, setia sampai akhir hidup kita. Karena Tuhan sendiri telah mengajar kita untuk setia sampai akhir. Yuk pujikan. Setia, setialah, setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai akhir. Apakah balasanmu untuk kasih dan setianya? Setia, setialah, setia sampai akhir. Sekali lagi ya, setia, setialah, setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai akhir. Puji Tuhan. Nah anak-anak semuanya, itulah pujian yang sungguh membahagiakan kita ya. Dan Allah Bapa pun juga akan sangat bahagia ketika melihat kita anak-anaknya semuanya setia sampai akhir. Setia dalam hal apa Bu Yesi? Ada banyak hal sekali yang bisa kita lakukan sebagai wujud kesetiaan kita kepada Tuhan. Contohnya yang paling gampang seperti saat ini. Sekalipun di suasana liburan, godaan banyak untuk kita tidak beribadah, tapi buktinya anak-anak semuanya mau memberikan waktu terbaik buat Tuhan untuk kita mendahulukan kerajaan Allah dengan beribadah, ya kan? Nah anak-anak, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kita akan pujikan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Karena Tuhan yang begitu setia dalam hidup kita, sangat mengasihi kita, mari kita akan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita pujikan sama-sama. Kita akan persiapkan hati kita sama-sama. Kita tenangkan hati kita, anak-anak boleh duduk yang manis. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan perdengarkan telinga kita untuk suara Tuhan. Firman Tuhan ku dengar,
berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Puji Tuhan anak-anak, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk boleh ditaburi benih firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Engkau yang mengajar kami untuk senantiasa bersuka cita di dalam segala suasana hidup kami. Kalau hari ini Tuhan kami sedang berlibur panjang, tetapi kami mau belajar setia untuk tetap beribadah, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena sungguh Tuhan kasih setiamu sungguh nyata dalam hidup kami. Untuk itu kami pun mau belajar setia, dengar-dengaran akan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami rindu firman-Mu yang akan hendak kami dengar bersama, boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau belajar dari Bapak Simeon dan Ibu Hana untuk kami senantiasa setia, menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pernahkah kalian dijanjikan sesuatu oleh orang tua kalian? Ketika menjanjikan sesuatu, orang tua kalian biasanya meminta kalian untuk melakukan sesuatu pula. Misalnya, belajarlah yang rajin, nanti kalau rapotmu bagus kita akan pergi. Atau mungkin, tolong bantu mama, bantu papa dalam bekerja di rumah, melakukan pekerjaan rumah. Kalau rumahnya nanti rapi, selalu rapi, nanti ketika liburan kita akan pergi bersama. Atau kalian dijanjikan suatu barang ketika kalian berhasil melakukan suatu pekerjaan. Nah anak-anak, ketika kalian melakukan pekerjaan itu, kalian ingat janji itu. Oh iya, janji. Nah, kalian kerjakan pekerjaan itu dengan sungguh hati. Kalian kerjakan dengan rajin. Dan hasilnya, tentunya hasilnya akan memuaskan ayah dan ibumu. Dan ketika tepat pada waktunya, maka ayah dan ibu akan memberikan janji yang telah diberikannya. Nah anak-anak, ketika kalian menanti janji ayah dan ibu itu dan mengerjakannya dengan sungguh hati, dengan kesetiaan, itu namanya setia anak-anak. Setia itu sebenarnya apa sih ya? Setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya setia itu tetap teguh, ya, tetap percaya, tetap teguh. Setia artinya juga berpegang teguh pada janji. Walau waktunya lama berlalu, namun tetap setia. Setia itu juga mengandung arti kata taat. Tetap mengerjakan walaupun nggak diawasi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tokoh di Alkitab yang setia, yang tercatat di dalam Alkitab kita. Siapa tokoh itu? Yuk, Bu Hana ajak kalian untuk membaca Lukas 2 ayat 22 hingga 38. Bu Hana akan bacakan untuk kalian ya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon.
Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Nah anak-anak, kita telah membaca bersama Alkitab kita. Apa yang kita dapat dari bacaan kita tadi? Yang pertama, kita tahu bahwa Pak Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. Mengapa Alkitab mengatakan Pak Simeon orang yang benar dan saleh? Tentunya itu adalah pernyataan dari orang-orang di sekitar Pak Simeon yang menyatakan bahwa Pak Simeon adalah orang yang benar dan saleh, orang yang menjaga firman Tuhan senantiasa, orang yang menjalankan firman Tuhan. Sehingga orang-orang di lingkungannya mengenal Pak Simeon sebagai orang yang benar dan saleh. Bagaimana Pak Simeon bisa hidup benar dan saleh di tengah lingkungannya? Tentunya karena Pak Simeon mempunyai Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, yang memampukan dia untuk melakukan sesuai firman Tuhan yang benar, dan dia melakukan dengan penuh ketaatan, kesalehan. Nah anak-anak, terbukti Roh Kudus ada di dalam diri Pak Simeon. Roh Kuduslah yang memberitahu Pak Simeon sehingga Pak Simeon bisa datang ke bait Allah tepat di waktu Tuhan Yesus juga dibawa masuk ke bait Allah. Dan Roh Kudus pula yang memberitahu Pak Simeon bahwa apa? Bahwa inilah bayi Yesus. Dan betapa sukacita di hati Pak Simeon ketika melihat bayi Yesus. Sebab Pak Simeon ingat apa yang telah dinubuatkan, bahwa Pak Simeon tidak akan mati sebelum melihat juru selamat. Dan benar anak-anak, Pak Simeon sukacita melihat bayi Yesus, bahkan Pak Simeon mengungkapkan syukurnya. Nah anak-anak, yang kedua, kita melihat seorang janda yang bernama Hana. Ibu Hana yang berumur berapa tadi?
84 tahun. Dikatakan di dalam Alkitab ini anak-anak, bahwa Ibu Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Apa yang dilakukan Bu Hana di bait Allah? Bu Hana beribadah, berdoa, dan berpuasa. Bagaimana mungkin seseorang sampai usia 84 tahun tidak pernah meninggalkan bait Allah? Karena Ibu Hana telah memutuskan bahwa ia hidup, menentukan pilihan bahwa ia hidup bersama dengan Allah di baitnya. Dan karena dia hidup bersama dengan Allah, maka Bu Hana pun ada Roh Kudus di dalamnya. Sehingga Bu Hana pun juga mengenali bayi Yesus dan sukacitanya pun juga meluap. Allah mengasihi Bu Hana dan Pak Simeon. Allah menyatakan dirinya pada Bu Hana dan Pak Simeon dalam diri Tuhan Yesus. Seperti apa yang telah dinubuatkan digenapi, dan mereka berdua melihat kegenapan firman Allah. Nah anak-anak, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Simeon dan Hana? Pelajaran yang pertama adalah bahwa Ibu Hana dan Pak Simeon adalah orang-orang yang telah menentukan pilihan hidupnya. Pilihan hidupnya untuk mengikut Tuhan, untuk setia pada Tuhan, untuk tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Yang kedua adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman, yang percaya akan firman Tuhan, bahwa firman itu akan digenapi. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang setia, yang melakukan firman dengan penuh kesetiaan. Anak-anakku, Allah menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang ini, pada Pak Simeon, kepada Hana, yang telah melakukan firman dengan penuh kesetiaan. Mereka telah diuji oleh waktu yang sangat panjang. Mereka tetap beriman. Mereka percaya akan kegenapan firman Allah. Nah, sekarang anak-anak, bagaimana dengan kita semuanya? Bagaimana dengan anak-anak juga Bu Hana? Anak-anakku, apa sih yang membuat kita ini kadang-kadang menjadi tidak setia? Coba yuk kita teliti bersama ya. Yang pertama, kadang-kadang kita menjadi tidak setia karena kita bosan menunggu. Yang kedua, karena ada tawaran yang menarik di luar, sehingga kita meninggalkan ibadah, sehingga kita melupakan ibadah dan mencari yang lebih menarik. Yang ketiga, kadang kita merasa sia-sia apa yang dilakukan, kita kecewa dan akhirnya meninggalkan. Yang keempat, kita lupa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Yang kelima, kita menganggap remeh kasih setia Tuhan. Nanti juga Tuhan akan mengampuni. Kita melihat dan terpengaruh oleh sekitar kita, kekhawatiran dunia. Waduh, nanti bagaimana ya kalau aku tidak mengerjakan sekarang? Dan akhirnya kita mengikuti hikmat dunia. Ini yang membuat kita menjadi tidak setia. Anak-anak, marilah kita belajar untuk menjadi setia. Lalu, bagaimana caranya? Caranya adalah, pertama, kita harus percaya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Allah kita, adalah Allah yang setia. Allah yang selalu menggenapi firman-Nya. Yang kedua, kita serahkan hidup kita seperti Pak Simeon dan Hana menyerahkan hidupnya. Marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, pemilik hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, maka Allah akan mengaruniakan Roh Kudus di dalam diri kita, memampukan kita untuk melakukan firman-Nya
dengan setia. Roh Kudus akan mengingatkan kita, Roh Kudus akan menguatkan kita untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Kita menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Allah, menjaga pikiran, perkataan, perbuatan kita agar menyenangkan hati Tuhan. Nah anak-anak, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, karena kita mempunyai Allah yang setia. Anak-anak, ayat hafalan yang akan kita hafalkan pada hari ini adalah Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadilah anak-anak yang setia, karena kita mempunyai Allah yang setia. Amin. Mari anak-anak, kita akan tutup pemberitaan firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan, bila hari ini Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh melihat dan mendengar tentang Hana dan Simeon Tuhan. Bagaimana mereka menjadi orang-orang yang saleh, orang yang benar dan setia kepada Tuhan. Biarlah kami boleh meneladani mereka Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang saleh, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak yang setia, karena kami mempunyai Allah yang setia. Pimpinlah kami Tuhan, ya Roh Kudus, pimpinlah setiap hidup kami, agar kami boleh menyenangkan Allah di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak semuanya, tidak terasa kita sudah di penghujung akhir ibadah kita pagi hari ini. Tuh kan, ternyata ibadah itu tidak perlu lama loh anak-anak. Makanya meskipun tetap di suasana liburan, lagi kumpul-kumpul bersama dengan keluarga besar, karena suasana masih suasana Natal anak-anak semuanya, tapi tetap ibadah harus nomor satu, ya kan? Karena Bapa kita yang di surga itu begitu rindu, tetap memberkati hidup kita, tetap ingin bersekutu dengan kita. Makanya anak-anak ya, meskipun kita masih suasana liburan, kita tetap harus setia. Seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana, ya kan? Tetap setia menaruh pengharapannya yang menanti-nantikan kelahiran Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, biarlah kita pun di dalam hidup kita juga tetap setia mengambil keputusan yang tepat untuk tetap mengikut Yesus apapun yang menjadi keadaan hidup kita ya anak-anak ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan sebuah pujian, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke anak-anak semuanya, tetap dengan sukacita kita akan pujikan lagu ini sama-sama ya. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yuk dengan tepuk tangan anak-anak semuanya ya. Walau sendiri ku ikut Yesus ya, tidak perlu khawatir. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ya, walau sendiri ku
ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Puji Tuhan anak-anak semuanya. Ya, ternyata ketika kita ini benar-benar bersungguh-sungguh mengikut Yesus, apapun yang menjadi keadaan hidup kita, apalagi kita sudah masuk di penghujung akhir tahun loh anak-anak. Di tahun 2021 tentunya ada banyak sekali kejadian, peristiwa dalam hidup kita yang kita alami dalam hidup kita. Apalagi kita masih di tengah pandemi ya, yang belum berakhir sampai hari ini. Kiranya ini semua tidak memupuskan ya anak-anak, tidak menjadi penghalang buat kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, perjalanan 1 tahun yang kemarin yang sudah Tuhan pimpin, Tuhan sertai, percayalah masuk di tahun 2022 nanti, di tahun yang baru yang sebentar lagi ya, kurang 4-5 hari lagi kita akan masuki sama-sama, kita rayakan tahun baru sama-sama. Percayalah, kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita, karena kita pun juga menjaga kesetiaan kita senantiasa kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menyertai, Tuhan yang telah memberkati kita di tahun 2021 ini, Tuhan yang sama yang juga akan menyertai dan memimpin serta memberkati kita di tahun yang baru 2022. Nah anak-anak, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita datang kembali mohon pimpinan Tuhan untuk mengakhiri tahun 2021 ini, dan mohon pimpinan Tuhan untuk Tuhan sertai di 2022. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur perjalanan hidup kami yang sudah kami lalui sepanjang tahun 2021. Kami merasakan kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Kami merasakan berkat Tuhan terus-menerus melimpah dalam hidup kami. Hingga hari ini di penghujung akhir 2021, kami tetap sehat, kami tetap kuat, dan kami tetap semangat. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami ingin mengakhiri tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Dan menjelang Tuhan, kami masuk di perjalanan waktu yang baru di tahun 2022 nanti. Kami masih membutuhkan Tuhan yang menyertai, yang memimpin langkah hidup kami di tahun yang baru nanti. Mari Tuhan, Engkau yang menyertai di tahun yang lalu di 2021, Engkau Allah yang sama yang akan menyertai bahkan memberkati kami di tahun yang baru 2022 nanti. Bapa, kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini dengan ucapan syukur. Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak semuanya, selamat Natal dan menjelang tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.